Disebutkan bahwasanya kaumnya masih dikatakan kaum Nuh, ya, karena belum ada penyebutan nama kaum tertentu dan diutus sekitar di selatan Irak. Artinya manusia masih banyak di sekitar wilayah-wilayah itu. Dan namanya sempat disebutkan kurang lebih 43 kali dalam Al-Quran. Ini berarti menandakan cukup banyak ya terulang kisah Nuh alaihissalam sebagaimana akan kita lihat nanti. Kemudian disebutkan beliau memiliki 4 orang keturunan. Salah satunya tenggelam bersama orang-orang kafir yang disebutkan namanya Kan'an. Ada di antara keturunan beliau tentunya yang beriman. Tapi Kan'an ini diceritakan memang kufur bersama dengan ibunya. Dan Nuh alaihissalam kata ulama disepakati adalah rasul pertama yang diutus kepada manusia. Dan itu disebabkan karena mulainya manusia menyimpang. Mereka mulai kembali menyembah atau mulai menyembah berhala. Setelah sebelumnya dari masa Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh itu mereka masih dalam tauhid. Mereka masih belum menyembah berhala. Tetapi karena banyaknya orang-orang saleh di masa itu, maka iblis datang setelah Idris alaihissalam meninggal dunia. Waktu antara Idris, karena ini adalah kakeknya Nabi Nuh, cukup panjang. Karena umur mereka di masa itu ribuan tahun. Ya. Maka cukup panjang, cukup jauh jaraknya antara Idris dan juga cucunya Nuh alaihissalam. Maka iblis datang kemudian membisikkan kepada orang-orang dari manusia di saat itu agar mereka membuat patung-patung untuk orang-orang saleh yang sudah meninggal. Bukan tujuannya untuk disembah, tetapi bagaimana patung-patung tersebut diletakkan di depan rumah mereka atau di pinggir-pinggir jalan mereka dengan tujuan untuk mengenang kesolehan mereka. Dan akhirnya orang-orang karena melihat itu jadi tertarik untuk mengikuti sejarahnya. Nah seperti itu atau ya cara hidupnya atau cara ibadahnya. Kemudian generasi itu pun melakukannya. Setelah generasi ini meninggal dunia, maka iblis datang lagi membisikkan generasi-generasi yang lebih jauh lagi dari agama, mengatakan sesungguhnya orang tua kalian tidak membuat patung-patung ini kecuali untuk menjadi perantara antara mereka sama Allah. Maka mulailah disembah berhala-berhala tersebut yang itu adalah bentuk rupa orang-orang saleh. Dan disitulah mulai tersebar kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat manusia menyimpang dari tauhid ini, Allah mengutus Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salam jaraknya antara beliau tentunya, tentu namanya nanti disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali akan kita bacakan ayat-ayatnya. Jarak antara Nuh alaihi salam dengan Nabi Adam disebutkan dari halaman 95 sampai 99 buku kita ini. Tapi saya ringkaskan adalah 10 abad. Sebagaimana dinukil dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir, penulis buku kita ini. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah adalah salah satu juga penulis tafsir yang masyhur, tafsir Quran Al-Azim yang banyak dijadikan rujukan oleh kaum muslimin di muka bumi ini. Beliau menukil sebuah riwayat bahwasanya Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah Nabi Adam itu seorang nabi? Maka kata Nabi SAW, ya. Kemudian dijawab beliau atau ditanya lagi kepada beliau, berapa lamakah jarak antara Adam dengan Nuh alaihi wassalatu wassalam? Maka Nabi SAW menjawab 10 abad. Khilaf di antara ulama tentang masalah istilah abad. Kalau abad ini yang dimaksud adalah 100 tahun, berarti jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun saja. Ini pendapat yang berpegang mengatakan makna abad di sini adalah maksudnya 100 tahun, ya. Sehingga 10 abad hanya 1000 tahun. Tetapi tadi sudah kami bahasakan dan ini pendapat ya. Ada pendapat yang kedua dan kami cenderung dengan itu, yang dimaksud dengan abad di sini dalam bahasa Arab ini qarn. Asyara kurun, 10 qarn. Qarn ini khilaf di antara ulama. Apakah dia yang dimaksud abad 100 tahun atau yang dimaksud adalah generasi. Pendapat kedua ini kami lebih cenderung di situ. Dan nanti kita akan jelaskan hujahnya atau argumentasinya. Karena kalau generasi berarti bisa ribuan tahun.
bahkan mungkin puluhan ribu tahun jaraknya. Karena memang ini sangat jauh jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nuh. Kita sudah sebutkan tadi ya. Setelah Adam ada Syed, setelah Syed ada Anush, setelah Anush ada Kainan, setelah Kainan masih ada Mahlail, setelah Mahlail masih ada Yarid anaknya, setelah Yarid ada Idris, baru ya Lamak Mutawashlah, ini ayahnya Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jaraknya jauh sekali. Kalau satu orang saja ini punya umur 1000 tahun, sebagaimana pernah kita jelaskan umur Nabi Adam 1000 tahun kurang lebih. Dan anak-anak yang datang sesudahnya juga sama kurang lebih umurnya, ya tidak kurang dari itu. Maka pasti kalau kita hitung di sini ada 8, 9 atau 10 orang, itu sudah hampir 10.000 tahun. Ya. Makanya makna, ada pendapat ulama mengatakan makna qarn di sini bukan abad, tetapi bermakna generasi. Nah yang mengatakan bahwasanya maknanya 10 abad, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya mereka berarti memaknakan jarak antara Adam dan Nuh adalah 1000 tahun saja. Kemudian beliau menukil juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat yang sahih, beliau mengatakan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Semua orang yang hidup di masa itu dalam keadaan memeluk Islam dan bertauhid. Ini tentu sekaligus membantah perkataan sebagian ahli kitab kalau ada di antara keturunan Adam sebelum diutus Nabi Nuh itu mereka dalam kondisi menyembah api. Itu tidak benar. Ya. Termasuk Qabil dan anak-anaknya yang mereka ahli kitab menukil Yahudi dan Nasrani mengatakan mereka penyembah api. Tapi sebenarnya ini terbantahkan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka dalam keadaan Islam. Dan riwayat tadi yang kita sebutkan tentang jarak antara Adam dan Nuh 10 abad, itu kata Ibnu Katsir hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, walaupun Imam Muslim belum menukil atau tidak menukil riwayat ini. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan qarn di sini adalah generasi, dan Allahu alam ini yang lebih tepat ya. Dan Ibnu Katsir pun sepertinya kalau kita baca buku beliau ini sejarah para nabi-nabi, beliau cenderung dengan pendapat ini karena beliau menukil banyak sekali dalil-dalil tentang penjelasan qarn di sini bukan abad tapi generasi. Karena beliau mengatakan pendapat yang mengatakan bahwasanya generasi itu menukil atau dinukil dari mereka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 17 yang berbunyi wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Dan berapa banyak qarn atau kurun. Ya, di sini dimaknakan generasi setelah Nuh yang telah kami binasakan. Yang telah kami binasakan. Kemudian juga dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 31. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian setelah mereka ya, kami menciptakan umat lain yang cukup banyak. Ayat ini turun tentang kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Nanti akan kita bahas insyaAllah di waktu beliau. Kemudian juga dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 38. Di mana Allah mengatakan wa 'adan wa thamuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Ada firman Allah di sini wa qurunan baina dzalika katsira. Dan setelah kami binasakan kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, dan Thamud, kaumnya Nabi Saleh, nanti semua akan ada kisahnya insyaallah kita bahas, dan penduduk Ras. Penduduk Ras ini sebagian pendapat mengatakan adalah bagian daripada perkampungan kaum Thamud. Serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Di sini qurunnya disepakati oleh para ahli tafsir diterjemahkan jamak qarn, yaitu generasi. Jadi kalau generasi jauh lebih banyak, jaraknya jauh sekali antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga dalil surah Maryam surah nomor 19 ayat 74 di mana Allah mengatakan wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Di sini ada firman Allah SWT min qarnin, dari qarn yang sudah kami binasakan. Jadi maksudnya adalah generasi. Dan juga beranjak daripada sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, khairul quruni qarni. Sebaik-baik ya abadku adalah generasi yang hidup di masaku, atau sebaik-baik qarn di sini generasi. Kalau terjemahkan abad, berarti Nabi mengatakan sebaik-baik abad adalah abadku.
Tetapi di sini ulama hadis lebih cenderung mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasi yang ada di masaku, maksudnya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Oleh karena itu kata beliau, jadi kalau kita menerjemahkan dengan makna qarn di sini adalah generasi, berarti antara Adam dengan Nuh itu adalah ribuan tahun, ya, bahkan puluhan ribu tahun. Dan secara umum tentunya dapat dikatakan Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah ketika manusia menyembah berhala dan tagut, sebagaimana nanti akan tagut itu semua disembah selain Allah serta tenggelam di dalam kesesatan dan kekafiran, maka Allah pun mengutusnya. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh masalah itu. Jadi kalau kita bagi bahasan kita adalah kita mulai tadi dengan biografinya, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kita sudah jelaskan poin yang kedua, masalah jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam. Itu teman-teman kalau mau baca di buku, dan kalau yang pegang bukunya ini memang saya tidak bahas berurut ya. Karena kalau saya rentet buku ini, saya lihat berurut, maka mungkin itu metode yang digunakan Ibnu Katsir rahimahullah. Tapi metode yang kita gunakan agak berbeda. Jadi saya coba menyusun supaya lebih mudah difahami, sehingga kadang-kadang ada halaman yang kami lewatin, kami bahas halaman sesudahnya, baru kita kembali ke halaman yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, setelah membahas tentang jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam, itu dipaparkan oleh Ibnu Katsir dari halaman 95 sampai 99, kita membahas awal, ya, sebab diutusnya Nabi Nuh alaihissalam dan dia adalah Rasul pertama. Ini tepatnya dari halaman 122 ke 123. Jadi dari halaman 99 kalau yang pegang bukunya, kita ke halaman 122 dan 123, itu penyebutan tentang masalah sebab dan awal diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, adapun peristiwa yang dialami Nuh alaihissalam bersama kaumnya dikisahkan dalam hadis dan juga athar atau riwayat-riwayat. Kami telah mengukakan sebelumnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi annahu kana baina Adami wa Nuhin 10 qurunin kulluhum 'ala al-Islam. Bahwasanya jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam adalah 10 abad, semua orang pada masa itu memeluk Islam atau dalam keadaan tauhid. Dan telah kami sebutkan bahwa yang dimaksud dengan kurun di sini adalah generasi dan masa yang sama dengan 100 tahun. Khilaf di antara ahli atau ulama tepatnya atau ahli sejarah tentang masalah makna qarn sudah kita jelaskan tadi. Namun di sini ada penyebutan riwayat ini kalau Ibnu Katsir tentang sebab diutusnya Nabi Nuh, karena beliau adalah seorang rasul, bukan nabi di sini. Dan nanti akan kita jelaskan tentunya makna nabi dan rasul di durus wal ibar kita, walaupun sudah sempat kita singgung di bahasan Nabi Idris alaihissalam. Tapi beliau adalah seorang rasul. Nanti Anda akan lebih jelas pada saat kita paparkan di pelajaran kita nanti. Yang jelas dikatakan oleh beliau dinukil sebuah riwayat Abdullah bin Abbas pada saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 23, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra. Dan mereka berkata, maksudnya kaumnya Nabi Nuh, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilah kamu, Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad. Ya. Di sini disebutkan Wadda, ya. Dan jangan pula kamu tinggalkan Suwa'an dalam ayatnya tadi, dan jangan meninggalkan Yaguth, Ya'uq dan juga Nasra. Ibnu Abbas mengatakan